Halo Sobat Scaper dimanapun kalian berada, kali ini kita akan setting 60 cm untuk tema ala-ala Dutch Style atau Dutch Style wannabe. Ya, cita-citanya Dutch Style tapi jadinya masih seperti ini. Nanti kita akan bahas bagaimana cara setting dan perawatan dari tank 60 cm ini. Pertama yang ingin saya berikan informasi kepada teman-teman adalah bahwa tank ini adalah hasil rescape dari tank 60 cm saya sebelumnya. Sebelumnya adalah tema natural Iwagumi, seperti itulah. Batu-batunya tuh berdiri, dan sekarang kita akan ubah konsepnya menjadi konsep yang lebih mengarah ke Dutch Style. Nah, karena ini rescape, batu, hardscape, dan juga soil saya pertahankan dari soil yang lama yang ada di tank 60 cm ini. Kenapa demikian? Alasannya adalah saya ingin mempertahankan atau memanfaatkan bakteri-bakteri yang sudah terbentuk, sudah hidup di ekosistem yang ada di tank ini. Jadi kita akan manfaatkan bakteri-bakteri itu. Namun demikian, karena kita tidak menggunakan soil baru, kita menggunakan soil lama, ada proses yang cukup lama, beberapa hari, karena ketika kita mengangkat tanaman-tanaman dan hardscape-nya, maka airnya menjadi sangat keruh, karena soil kan pada dasarnya kan terbuat dari tanah ya, dan lama-lama soil ini setelah sekian lama mungkin ada pelindung-pelindung di lapisan-lapisannya itu yang terkelupas sehingga kayak berdebu gitu. Nah, itu saya endapkan beberapa hari, terus kemudian baru saya setting, batu-batunya saya susun sedemikian rupa. Selain batu-batu yang lama, mungkin saya juga ada tambahan sedikit batu baru dan batu-batu yang saya sengaja pecahkan untuk menyambung bagian-bagian dari batu-batu ini, sehingga saya susun menjadi barisan yang horizontal. Sangat-sangat mudah untuk ditiru oleh siapapun juga, walaupun pemula di sini ya. Jadi ada batu sebagai sekat untuk bagian tanaman depan, foreground, dan tanaman bagian belakang atau midground dan background. Untuk elevasi dari soilnya sendiri, di bagian depan ini hanya tipis saja, sekitar 2 cm, dan di bagian belakang itu saya tinggikan sekitar 7-10 cm. Teman-teman bisa membuat variasi sendiri, bahkan kalaupun batunya bisa lebih panjang ya, di belakang bisa lebih tinggi lagi, akan membentuk pemandangan yang lebih bagus lagi. Untuk batas supaya si soil yang bagian belakang tidak longsor ke depan, di sini saya menggunakan material fiber ya, yang biasa buat tutup pagar di depan rumah. Tapi lebih baik lagi, akan lebih efektif kalau teman-teman menggunakan material seperti biofoam, karena biofoam ini lentur, mudah dibentuk, tapi dia tidak akan di dalam air dia tidak akan lumer, jadi dia tetap bertahan pada bentuknya seperti itu. Biofoam itu biasanya untuk filter. Terus kemudian soilnya kita bentuk sedemikian rupa, dan terakhir di bagian atas untuk soilnya itu saya topping dengan menggunakan sedikit soil yang baru ya, dari merek yang ini yang saya pakai. Ini tujuannya nanti supaya ketika saya menuangkan air itu tidak terlalu ada keruhan-keruhan dari soil yang lama, karena seperti saya bilang tadi, soil yang lama itu sudah banyak debu-debunya di situ, tapi di situ banyak nutrisi dan banyak bakteri, jadi saya pertahankan. Oke, kita kasih topping soil baru.
Untuk tanaman depan, saya itu mencoba menanam HC Cuba sebagai karpet ya. Ada juga Marsilea hirsuta di situ. Maksud saya ingin saya redundancy. Jadi kalau misalnya HC Cuba saya tidak berhasil, saya masih punya Marsilea hirsuta sebagai backup. Terus kemudian ada tanaman yang sedikit besar di sini untuk bagian depan yang seperti rumput-rumput teki ini adalah Staurogen repens. Ini cukup mudah untuk ditumbuhkan. Terus kemudian berikutnya kita akan menanam tanaman yang berwarna merah. Cita-citanya saya adalah niatnya tadi ini Altenanthera reiniki yang mini, yang kecil. Tapi ketika beli di online ternyata datangnya besar-besar. Saya tebak itu adalah Altenanthera reiniki, bukan tipe yang mini, dan ternyata setelah tumbuh beberapa hari benar saja ini memang Altenanthera reiniki. Di bagian pinggir mungkin saya juga menanam Hydrocotyl tripartita. Ini terus terang dari tank yang lama itu sudah ada Hydrocotyl, jadi saya nggak beli Hydrocotylnya. Di bagian belakang saya tanam beberapa tipe rotala, mungkin ada Markandra, terus kemudian Red Blood, dan tipe rotala yang lain. Di sela-selanya saya tanam itu Amania bonsai. Amania bonsai ini biasanya akan tumbuhnya lurus ke atas saja satu batang itu, tapi dia tumbuhnya tidak secepat rotala, jadi mungkin posisinya agak di tengah. Jadi nanti bentuknya seperti huruf V seperti itu. Tentunya setelah ditanam diisi air tidak langsung jernih karena seperti saya bilang tadi ada faktor yang membuat keruh, yaitu soil yang lama. Tapi ini tidak akan lama, 1 hari saja ternyata besoknya kita bisa lihat ya sudah cukup bening gitu. Mengenai perawatannya, saya mengganti air seminggu 2 kali untuk tank ini ya. Seminggu itu rutin 2 kali ganti air, kadang-kadang malah seminggu 3 kali ya, tergantung kondisi juga. Jadi saya rutin juga untuk mengukur TDS dari tank ini, airnya TDS-nya tuh berapa, total dissolved solid. Saya jaga di bawah 200 ppm. Ketika sudah mendekati 200 ppm itu saya ganti menggunakan air. Air yang saya pakai itu adalah campuran air hujan dan air sumur. Jadi mumpung ini musim penghujan, saya memanfaatkan air hujan. Tapi kalau pas nggak dapat air hujan, saya juga biasa pakai air AC. Di situ TDS-nya mendekati 0, biasanya 1-5 TDS-nya, dan saya campur dengan sedikit air sumur untuk mendapatkan TDS sekitar 100-150. Ya saya tuangkan di sini lah, saya ukur, saya tuang, saya ukur, saya ukur. Kalau misalnya ternyata TDS-nya udah cukup tinggi, saya tambahkan air hujan yang banyak. Tapi kalau terlalu rendah, misalnya 50, saya takutnya pH swing, pH-nya berubah-ubah karena mungkin katakan ada udang yang mati gitu. Jadi saya tambahkan air sumur sedikit.
Untuk pemberian pupuk cairnya biasanya saya mengikuti waktu ganti air, waktu water change atau WC ya. Jadi setiap kali ganti air itu saya tambahkan pupuk cair. Dosisnya seperti anjuran penjualnya. Terus kemudian lampu yang saya pakai adalah 60 watt untuk lampu ini. Filternya adalah kanister 1600 menggunakan kanister custom ya dari Bang Asep. CO2 tabung saya pakai untuk tank ini dengan 2 bubble per second, dan pada awalnya saya menggunakan Ista UFO, tapi entah kenapa di tengah-tengah tiba-tiba dia macet, terus saya ganti menggunakan diffuser yang custom juga. Temperatur saya jaga menggunakan kipas 27 sampai 30 derajat Celcius, maksimal 30. Biasanya sih di bawah 30, tapi kalau pas lagi panas banget ya dia mencapai 30 derajat. Hasilnya sekarang yang amazing adalah saya bisa mendapatkan HC Cuba di depan sini. Ternyata dia walaupun belum sepenuhnya mengarpet tapi sudah mulai hidup. Dia sudah mulai merambat ke samping. Ada tumbuh HC Cuba yang baru di sampingnya HC Cuba yang sudah saya tanam. Jadi saya cukup gembira dengan HC Cuba itu karena sebelumnya saya 3-4 kali mencoba tanaman yang cukup sulit ini dan gagal. Kunci dari HC Cuba ini kenapa bisa hidup, sesuai yang saya baca dari websitenya Dennis Wong, yang ini nih. Nah, ini HC Cuba ini kadang-kadang membutuhkan CO2 yang direct atau langsung bubble-bubble-nya itu menempel di daun-daunnya dia. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah menempatkan diffuser di sini, terus kemudian di pojok sana di ujung itu adalah outlet dari kanister filter. Jadi air akan memutar, terus kemudian mengenai diffuser, bubble-bubble ini akan terbawa di sekitaran bagian depan sini. Nah ini kalau saya perhatikan dekat-dekat ini ada bubble juga banyak yang sampai ke bawah. Nah itu akhirnya HC Cuba itu berhasil selamat. Konsekuensi dari lampu 60 watt ini ke HC Cuba, Staurogen repens, terus kemudian Altenan Terraliniki, mereka memang bisa jadi bagus, tapi ternyata di Rotala dengan 60 watt dan kemudian 8 jam nyala, mereka itu menunduk, jadi mau merambat gitu, mungkin terlalu kuat cahayanya buat mereka, buat si Rotala ini. Menurut saran dari teman saya yang Mantryscaper, memang lampunya ini mungkin hanya 4-5 jam saja supaya Rotalanya bisa naik ke atas dan tidak berantakan seperti ini. Tapi dengan demikian mungkin akan mengorbankan si HC Cuba. Saya pengen sekali HC Cuba ini bisa hidup. Karena itu saya masih tetap pertahankan lampu 60 watt ini. Pada akhirnya Rotala ya masih berantakan seperti itu, tapi nggak apa-apa karena saya mau ngejar HC Cuba-nya dulu. Tanaman baby tears di sini di bagian depan juga sangat-sangat rimbun ya, cepat sekali tumbuhnya. Sudah berkali-kali ini saya potong. Hair grass juga sering kali saya cukur ya untuk hair grass ini, dan dia udah mulai ke depan itu saya cabutin yang di bagian depan. Saya pengennya hair grass itu hanya benar-benar menempel di batu-batunya saja. Nah, untuk yang berikutnya kita akan mencari solusi bagaimana terkait dengan Rotala ini supaya tumbuhnya ke atas, segar, tidak banyak akar-akar di batangnya, dan tidak menunduk merambat ke samping. Mungkin saya akan buat semacam shading atau bagaimana, kita akan lihat hasilnya. Kalau berhasil ya akan saya share ke teman-teman sekalian di update dari tank ini di bulan depannya lagi. Oke, demikian ya teman-teman perjalanan tank tema Dutch Style Wannabe ini dari mulai setting sampai perawatan 0 sampai 30 hari.
Berikan komentar teman-teman kalau saya ada yang salah, tolong diperbaikin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video yang lainnya. Maju terus Aquascape Indonesia.